Bangkitnya naga biru. Waktu berputar begitu cepat. 1 tahun telah berlalu sejak di atas puncak tertinggi perguruan langit senja. Seorang lelaki tua bersorban putih berdiri tegak. Dialah Guru Songgo Langit. Sesepuh yang disegani. Pemilik ilmu yang telah menembus batas manusia. Dengan mata tajam yang dipenuhi kebijaksanaan. Ia menatap jauh ke arah Bukit Kelam. Tempat di mana Raksa dan Resi Pancalima kini berada. Angin bertiup perlahan. Membawa hawa yang tak biasa. Bukan sekadar angin gunung yang dingin. Tetapi gelombang energi yang berdenyut. Seakan menggetarkan setiap jengkal tanah dan udara di sekitarnya. Guru Songgo Langit menghela napas panjang. Aura yang terpancar dari sana begitu dahsyat. Sudah waktunya. Gumamnya lirih. Ia tahu. Kebangkitan ini tidak bisa dicegah. Naga biru. Sosok yang selama ini hanya ada dalam kitab-kitab kuno dan dongeng para tetua, kini telah bangkit kembali. Bukan sekadar mitos. Bukan pula sekadar perumpamaan. Ini adalah kenyataan. Dan dengan bangkitnya naga biru, dunia persilatan akan diguncang hebat. Gelombang keresahan di dunia persilatan. Kabar tentang aura dahsyat yang muncul dari perguruan langit senja telah menyebar ke seluruh penjuru negeri. Tidak hanya para pendekar yang peka akan perubahan ini, tetapi juga para pemimpin perguruan-perguruan besar yang merasakan goncangan di aliran energi dunia. Satu persatu, para tokoh persilatan mulai berdatangan. Dari perguruan Trisula Sakti, seorang pendekar berjubah merah tiba dengan tatapan penuh selidik. Dari Gunung Batu Wulung, seorang resi tua berambut perak datang dengan tongkat bertatahkan emas, mencoba membaca tanda-tanda perubahan ini. Bahkan dari lembah Karangsetra, para murid terbaiknya dikirim untuk menyaksikan sendiri. Apakah benar seorang murid dari langit senja telah mencapai titik kekuatan yang tak terbayangkan? Bukan hanya rasa penasaran yang membawa mereka ke sini, tetapi juga ketakutan. Sebab dalam sejarah, kebangkitan naga biru selalu menjadi pertanda perubahan besar, antara kejayaan atau kehancuran. Pertanyaan yang belum terjawab di hadapan semua perubahan ini. Guru Songgo Langit hanya bisa berdiri diam, mengamati. Apakah ini takdir yang harus diterima? Apakah dunia siap menghadapi kekuatan yang bahkan para leluhur pun takut menyebut namanya? Angin malam berembus lebih kencang. Dari kejauhan, kilatan biru samar terlihat di langit. Sebuah tanda bahwa waktu yang dinantikan telah tiba. Pendekar pedang naga biru. Di atas puncak Bukit Kelam. Di bawah langit yang berkilat oleh sambaran petir. Seorang pemuda duduk bersila dengan tenang. Dialah Raksa. Murid yang namanya kini menggema di seluruh jagat persilatan. Namun, bukan sekadar namanya yang dikenal, melainkan aura dahsyat yang kini menyelimuti tubuhnya. Cahaya biru menyala melingkupi dirinya, berpendar seperti nyala api abadi. Angin berhembus kencang, membuat jubahnya berkibar, seakan tunduk pada kekuatan yang tengah bangkit dalam dirinya. Di alam sadarnya, Raksa sedang menjalani ujian terakhir. Sebuah jurus pamungkas yang selama ini hanya menjadi legenda di antara para pendekar. Jurus pedang naga biru tingkat 9. Ilmu tertinggi yang diwariskan langsung oleh naga biru. Makhluk gaib yang menjadi penjaga keseimbangan dunia. Jurus ini bukan sekadar teknik pedang, melainkan perwujudan dari kekuatan langit dan bumi. Menyatu dalam satu gerakan yang mampu meruntuhkan gunung dan membelah lautan. Saat pedang diayunkan, langit pun bergemuruh perlahan. Raksa membuka matanya. Sorotnya tajam, seperti kilatan petir yang siap menerjang cakrawala.
Ia bangkit berdiri, menggenggam erat pedang yang kini bukan sekadar senjata, melainkan bagian dari jiwanya. Saat ia mengayunkan pedang naga biru, dunia seolah bergetar. Wusyah, angin berderu dahsyat, memutar seperti badai yang bangkit dari dasar bumi. Daun-daun kering yang berhamburan di tanah tersapu ke udara, melayang seperti tak berdaya di hadapan kekuatan yang baru saja dilepaskan. Lalu, krak, petir menyambar tepat di ujung pedang raksa. Seolah langit sendiri memberi restu pada ilmu yang kini telah mencapai puncaknya. Namun kedahsyatan itu belum selesai. Saat raksa kembali menggerakkan pedangnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayangan seekor naga raksasa muncul di udara. Tubuhnya melingkar di angkasa. Matanya menyala seperti bara api, mengikuti setiap gerakan pedang raksa. Naga biru itu bukan ilusi. Ia adalah perwujudan dari ilmu tertinggi. Dengan setiap ayunan pedang, naga itu bergerak, menari di langit dengan keanggunan yang mengerikan. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar dan udara bergetar oleh kehadirannya. Kini, raksa bukan hanya seorang pendekar. Ia telah menjadi legenda. Satu ayunan, satu kehancuran dengan napas yang tetap teratur. Raksa mengubah postur tubuhnya. Ia bersiap untuk menguji jurus terakhir dari ilmu ini. Ia mengangkat pedangnya tinggi ke langit. Seketika, langit semakin gelap. Naga biru yang melayang di udara membuka rahangnya lebar-lebar. Energi biru berputar-putar di ujung pedang, memusat dalam kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu, tebasan naga biru. Dalam sekejap, raksa menebaskan pedangnya ke depan. Seketika, angin badai meledak keluar dari ujung bilah pedangnya. Gelombang energi biru itu bergerak seperti ombak raksasa, menerjang ke depan, mencabik-cabik pepohonan dan membelah tanah hingga menciptakan jurang yang dalam. Naga biru di angkasa meraung keras sebelum melesat turun, menyatu dengan tebasan pedang raksa, lalu menghantam tanah dengan kekuatan yang seakan mampu menghancurkan gunung sekalipun. Duar, ledakan energi terjadi. Bukit tempat raksa berdiri bergetar, dan cahaya biru menyebar ke segala arah, membutakan mata siapapun yang melihatnya. Saat semuanya mereda, raksa berdiri tegak. Napasnya tetap stabil. Di hadapannya, tanah telah berubah. Bukan karena kehancuran, tetapi karena energinya telah menyatu dengan alam itu sendiri. Kini, ia tahu, pedang naga biru telah benar-benar menjadi bagian dari dirinya. Dunia persilatan tidak akan pernah sama lagi. Pertemuan dengan para master dari timur. Raksa duduk bersila di atas bukit kelam. Tubuhnya masih memancarkan cahaya biru lembut. Angin berhembus tenang, menyapu rerumputan di sekelilingnya. Setelah melewati latihan yang begitu panjang, ia kini menyatu sepenuhnya dengan pedang naga biru. Senjata yang tak hanya menjadi bagian dari tangannya, tetapi juga dari jiwanya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Siut, siut, siut. Dari kejauhan, ratusan bayangan melesat cepat ke arahnya. Pisau-pisau terbang. Duar. Seketika, sebelum bilah-bilah itu sempat menyentuh tubuhnya, sebuah ledakan dahsyat terjadi di udara. Energi biru yang menyelimuti raksa berdenyut sekali, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan seluruh pisau dalam satu kedipan mata. Dari kabut asap yang tersisa, 10 sosok bertopeng muncul, bergerak cepat seperti bayangan yang melayang di angkasa. Wush, wush, tap, mereka mendarat dengan presisi,
berdiri tegak di hadapan Raksa. Raksa perlahan membuka matanya. Tatapannya tajam, penuh kewaspadaan. Ia bisa merasakan aura mereka. Kekuatan yang luar biasa, penuh dengan ilmu yang tak biasa. "Siapa kalian?" ucap Raksa. Suaranya datar namun tegas. Ke-10 pendekar bertopeng itu tak segera menjawab. Mereka hanya berdiri diam, mengamati Raksa dengan sorot mata yang tersembunyi di balik topeng mereka. Suasana hening sesaat, seakan angin pun menahan napasnya. Lalu, salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya berat, penuh wibawa. "Ketahuilah, anak muda, kekuatan yang kau miliki bukanlah milikmu. Itu berasal dari negeri kami." Raksa menyipitkan matanya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Kami adalah master guru dari timur. Kami datang untuk menuntut keadilan. Serahkan pedang naga biru kepada kami." Suara pria bertopeng itu bergema di udara, penuh tekanan dan tuntutan. Raksa tetap diam. Ia menatap mereka satu persatu, membaca aura mereka, memahami maksud mereka. Lalu, dengan suara tenang namun tak terbantahkan, ia menjawab, "Keadilan, kalian datang jauh-jauh ke sini untuk meminta pedang ini?" Ia mengangkat tangannya perlahan, menyentuh gagang pedang yang terhunus di pinggangnya. Cahaya biru samar kembali berpendar. "Pedang ini bukan sekadar senjata. Ini bukan sekadar pusaka. Ini adalah bagian dari diriku." Raksa berdiri. Aura birunya menyala lebih terang. Angin yang tadinya tenang kini berputar liar di sekelilingnya, membawa tekanan yang semakin berat. "Jika kalian menginginkannya, maka datanglah dan ambillah." Langit semakin gelap. Pertarungan besar akan segera dimulai.